Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, izinkan saya menceritakan pengalaman saya waktu mengcoaching kepala sekolah. Jadi saya bingung milih kepala sekolah yang mana ini yang mau saya coaching ini kan. Alhamdulillah ternyata waktu itu kok kepala sekolah itu pas ada nelpon. Jadi sudah tawari ya, Bu, besok saya bisa ke sekolah sampean. Ngapain Pak? Saya mau coaching. Oh iya bisa Pak. Oh tapi enggak usah kan Pak, saya aja yang ke sana. Nah, ternyata malah dia yang ke tempat saya karena memang jauh tempatnya itu. Mungkin bisa 60-70 kilo dari tempat saya. Di sekolah pinggiran. Oke, terus kemudian dilakukan. Alhamdulillah semua berjalan sesuai rencana. Artinya alur perta berjalan, prinsip-prinsip coaching juga berjalan. Yang saya lakukan, kebetulan saya lakukan di luar karena pas ada pertemuan kepala sekolah binaan. Jadi setelah pertemuan selesai baru saya lakukan. Dan beliau minta di situ. Jadi di taman, jadi enak, suasananya enak, ngobrolnya enak karena nggak di ruangan. Santai gitu. Nah, setelah selesai melakukan coaching, beliau bilang, "Pak, ternyata malah keluar semua ya ide-ide yang saya tak pernah terpikirkan ternyata keluar karena pian tanya-tanya terus akhirnya keluar semua. Kemudian langkah-langkahnya jadi tersusun. Langkah-langkah yang ada sebenarnya langkah-langkah itu berserakan, tapi begitu ada pertanyaan itu jadi langkah-langkahnya jadi tersusun, terpikir akhirnya gitu. Alhamdulillah ini berarti ada manfaatnya gitu. Malah beliau bilang kalau gitu Pak, ini perlu kepala sekolah ini diajari tentang coaching Pak, kayaknya menarik. Jadi dia minta untuk di binaan kecil 17 kepala sekolah tuh ayo kita ngobrol tentang coaching. Oke. Kebetulan saya bilang, oh ya Bu, memang kalau kepala sekolah bisa menguasai ini akan lebih bagus karena itu bisa melakukan coaching dengan gurunya. Kalau bisa menyampaikan hasil coaching kepada gurunya, gurunya bisa ke siswanya, itu bisa dipraktekkan. Menjadi salah satu metode pendekatan kepada kepala sekolah, pada guru, pada siswa. Saya bilang gitu. Jadi mungkin ke depan setelah melihat perkembangan yang ada ini, saya berpikir ada kemungkinan kalau nanti ada longgar waktu dan kesempatan, baik itu kepala sekolah maupun saya, kok ya pengen saya mendiskusikan ini dengan kawan-kawan di sekolah, di kepala sekolah, supaya kepala sekolah punya salah satu strategi untuk melakukan pendekatan atau membantu guru-gurunya dengan menggunakan pendekatan atau metode coaching ini. Itu saya kira pengalaman saya Bapak, Ibu. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang perlu saya masukkan kepada saya paling utama, atau mungkin ada yang perlu pendalaman, monggo Ibu. Oke, silakan. Pak Suwito. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Suwoto ini sangat luar biasa. Biasa di luar Pak? Biasa di luar. Karena Pak ternyata sangat tersusun sekali apa yang direncanakan, terlaksana semuanya, dan untuk menggalinya kayaknya sudah sangat luar biasa. Jadi saya nggak bisa menambahkan, saya akan belajar lebih banyak lagi dan latihan. Itu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Suwito. Memang saya waktu mau coaching itu ditanya sama kepala sekolah, Pak, saya nanti jawab apa? Jawab apa belum tanya kok sudah menjawab Pak. Yo nanti aja. Jadi dia sudah mikir coaching itu pasti ditanya-tanya gitu. Berarti terbebani duluan. Iya, terbebani duluan. Tapi setelah selesai mereka baru sadar bahwa nggak seperti itu gitu loh. Jadi nggak tanpa desain, saya juga nggak mau didesain. Kalau didesain nanti jadi wawancara saya ini. Setelah terjadi coaching, setelah jadi coaching itu tetap santai, tetap enjoy gitu ya. Tetap santai. Karena memang si coachingnya tetap coaching. Saya bilang nggak usah bang, saya belum tanya apa-apa kok, ya nanti aja. Saya yang jelas yang saya tanyakan perencanaan program sampean 3-6 bulan ke depan apa sih yang mau direncanakan di sekolah, itu saja topiknya yang saya sampaikan. Nah, terus setelah itu dilakukan ngobrol. Berarti dari awal sampai akhir tuh bisa tetap enjoy. Tetap enjoy, alhamdulillah. Karena memang saya pikir alur di coaching, alur cerita katakan begitu, itu sebenarnya logis, bukan alur yang dibikin-bikin. Artinya setiap kita ngobrol dengan orang kan pasti alurnya seperti itu, apalagi logis, enak aja sebenarnya. Ibu, gimana Bu?
Monggo. Mendengarkan cerita Bapak tadi, siapapun kepala sekolah yang mau di-coach pasti senang kalau bapaknya jadi coachnya. Jangan-jangan karena kumisnya Bu ya? Itu salah satu penyebabnya Pak. Pak tadi tuh mungkin Bapak bisa berbagi ke saya nih Pak secara pribadi. Saya mengaku sekali Pak ketika praktek coaching itu saya jauh di itu Pak, bagaimana caranya menggali ide-ide dari kepala sekolah itu tadi, bahwa saya kurang dalam hal apa nih menggali ide yaitu Pak. Jadi mohon kayak apa, bagaimana caranya supaya bisa juga seperti Bapak sehingga teman-teman yang di coach itu bisa mau juga gitu Pak. Pertama memang yang pertama perlu ditanamkan kepada coach, pada kawan-kawan kepala sekolah yang kita dalam dampingan, itu mereka harus memiliki trust kepada kita, harus memiliki kepercayaan. Artinya kalau kita ngobrol itu selama ini, katakan gitu, selama perjalanan, itu mereka tuh percaya. Kepercayaan itu modal pertama. Kalau kita sering selengean, sering nggak karuan, itu awal yang kurang baik sih menurut saya. Track record itu perlu. Ya sama dengan kalau kita ke dokter toh Pak. Ke dokternya ini seringkali malpraktek atau dokter ini sembarangan, itu kan pasti nggak akan dikunjungi orang. Kan kata gitu. Sehingga kepercayaan itu tidak cukup hanya nanti apa yang sampean ceritakan tidak akan saya kabarkan kemana-mana. Nggak cukup itu. Karena trust itu akan muncul dari keseharian kita mendampingi mereka. Itu yang menurut saya penting itu. Jadi perjalanan kita jadi pengawas itu menjadi penting. Yang kedua, kita memang harus berlatih terus, Bu. Berlatih terus dan harus mampu memunculkan ide-ide yang terpendam dari kepala sekolah. Caranya misalnya adalah, yang pertama adalah mendengarkan dengan seksama apa yang dia sampaikan. Penting itu keterampilan mendengarkan, karena kita kadang-kadang bosan. Jadi saat kita mendengarkan, betul-betul kita dengarkan sebenarnya maunya kemana sih ini. Bukan hanya mendengarkan sambil lalu, bukan. Tapi mendengarkan betul-betul. Kalau kita ingin menanyakan masalah atau menanyakan tujuan sampai itu apa, itu betul-betul didengarkan. Kadang-kadang dia kan ngomongnya ngalor ke sana. Kita harus mampu menyimpulkan untuk membuat stabilo. Oh ya, kalau begitu Ibu tadi kayaknya tujuannya apakah seperti ini? Kalau dia mengiyakan, oh iya Pak. Walaupun dia kemana-mana tuh, kira-kira. Nah, itu judgement, terus kita minta ulang kembali supaya itu keluar dari dia. Itu contohnya. Artinya setelah mendengarkan, kemudian dari apa yang kita dengarkan, dimunculkan pertanyaan lagi untuk menggalinya. Yang istilahnya pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan itu muncul bukan hasil tulisan kita, rancangan kita. Rancangan kita itu hanya menjadi apa ya, tahapan saja. Tapi bisa jadi ini nggak ditanyakan. Mengapa? Karena berdasarkan hasil ngobrol ternyata ini nggak muncul. Jadi pertanyaan berbobot bisa muncul dari hasil ngobrol. Dari hasil ngobrol, oh gini. Nah muncullah pertanyaan yang kemudian bisa menggali dia. Nah itu maksudnya. Itu jadi salah satu strategi juga. Jadi trust, mencoba terus, memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu penting. Itu yang saya lakukan. Mantap. Terima kasih banyak sudah dimantap-mantapi karena berat badan saya semakin tambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.